Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang setia mengikuti channel SHMH dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat ini kita masuk pada video yang ke-81. Kita membahas pasal 246 KUHP baru. Saya berharap untuk rekan-rekan, para penonton SHMH yang saya hormati, saya cintai sebangsa dan setanah air, dalam menyimak ini kita perlu dengan cukup teliti, karena kejadian ini sebetulnya sampai saat ini saya ngomong itu cukup banyak kejadian ini. Tentunya kita jangan sampai masuk atau ikut dalam hal yang akan saya sampaikan di pasal 246 KUHP. Bunyinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 4 setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan. A. Menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Atau B. Menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Nah, di sini untuk unsur dari pasal ini berarti setiap orang, ya siapa saja. Di muka umum berarti di tempat yang dapat didatangi oleh khalayak rame, di tempat yang dapat didatangi oleh umum, atau sesuatu yang menggunakan sarana teknologi informasi yang dapat diakses oleh setiap orang. YouTube, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, itu termasuk kategori di muka umum. Kemudian dengan lisan atau tulisan, dengan lisan dengan ngomong, dengan pidato kan gitu kan. Atau tulisan banyak, banner, spanduk, baliho, pamflet-pamflet, brosur-brosur kan seperti itu. Yang tujuannya adalah A. Menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana apa? Tindak pidana apa saja kalau yang dimaksud oleh pasal 246 KUHP huruf A. Kemudian apa yang dimaksud menghasut? Menghasut itu mengajak. Ayo bahasanya kalau yang saat ini sering kita kompor gas itu loh, ngompor-ngomporin itu kan. Mengajak, mendorong, memberikan semangat, mengobarkan semangat orang-orang supaya berapi-api, namun semangat ini adalah semangat untuk melakukan tindak pidana. Huruf B, menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Menghasut orang itu sudah, melawan penguasa umum. Melawan itu berarti bisa jadi menyerang, tidak mau mengikuti, tidak sependapat, itu termasuk yang kategori melawan. Penguasa umum ya pejabat-pejabat itu yang memiliki kekuasaan pemerintahan, desa, kampung, mulai dari RT, RW, kepala dukuk, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai dengan presiden yang paling tinggi. Beliau-beliau itu termasuk penguasa umum. Dengan kekerasan, unsur dengan kekerasan ini ya kekerasan terhadap orang maupun barang. Kalau terhadap orang ya penganiayaan berat sampai dengan pembunuhan. Kekerasan terhadap barang, merusak, membuat tidak dapat dipakai lagi, menghancurkan, memusnahkan, itu kalau terhadap barang yang dimaksud kekerasan. Itu unsur-unsur yang ada di pasal 246. Ada yang harus dijelaskan di muka umum.
Bagaimana kalau pelaku ini teriak-teriaknya di dalam kamar misalnya kan, di dalam kamar sendirian, wah yuk kita lawan penguasa, kita lawan penguasa umum, kita bakar kantornya, kita seret pejabat itu keluar, kita aniaya, kita bunuh pejabat itu. Nah, nggak masuk kalau seperti itu. Karena di tempat kamar sendiri dan bukan di tempat umum, siapa yang mau melihat? Atau dia teriak-teriak di tengah hutan, hanya sendiri, tidak masuk. Dia teriak-teriak di gurun pasir, tanah lapang yang luas yang nggak ada, tidak masuk seperti itu. Tidak masuk karena harus ada unsur di muka umum. Kalau yang di kamar, di hutan, di padang pasir, ya anggap saja itu lagi latihan puisi, marah-marah itu latihan puisi kan gitu. Nah, untuk membakar semangat ini orang tersebut itu yang penting sudah melakukan. Persoalan nanti ada tanggapan atau tidak dari masyarakat yang mendengar yang di tempat umum tadi itu urusan belakang dan nanti akan ada pasal selanjutnya yang membahas itu. Lanjut ke pasal 247. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, di sini tindakannya adalah menyiarkan atau mempertunjukkan tulisan atau gambar. Kalau yang di pasal 246 itu kan dengan lisan atau tulisan. Kalau ini hanya dengan khusus untuk tulisan atau gambar. Nah, untuk mempertunjukkannya ini ada yang manual atau konvensional, ditancap-tancapkan, dibawa, dipasang di perempatan, pertigaan, bundaran jalan raya yang ramai, atau dengan sarana teknologi informasi. Isinya tulisan atau gambar itu adalah hasutan. Untuk apa? Untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana apa? Tindak pidana apa saja. Atau ini untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Seperti apa yang saya sampaikan dalam penjelasan pasal 246. Tujuannya adalah untuk lebih diketahui, hasutannya untuk lebih diketahui oleh khalayak umum. Hal ini dipidana 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 5. Pasal 248 ayat 1, setiap orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf D untuk melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini saya sampaikan dulu ini. Yang dimaksud dengan pasal 20 huruf D yaitu menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, misalnya membayar atau dan sebagainya, dikasih uang, kasih sembako misalnya kan, kemudian kasih fasilitas untuk nginap di hotel atau untuk hiburan. Nah, itu termasuk menjanjikan sesuatu. Atau dengan menyalahgunakan kekuasaan
Ada pejabat yang berkuasa, karena berkuasa maka orang-orang takut. Begitu dia menghasut maka ikut masuk dalam kategori ini. Martabat itu kehormatan, keadaan dirinya. Mungkin dia keturunan apa gitu kan, keturunan yang bisa disegani oleh masyarakat. Begitu ngomong menghasut maka akan ikut. Nah, dia memanfaatkan kelebihan pada dirinya untuk melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Itu pasal 20 huruf D KUHP baru. Nah, yang perlu dicermati dalam pasal ini adalah tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi. Nah, jadi begini, walaupun itu sudah dilakukan oleh karena keadaan dirinya yang sesuai dengan pasal 20 huruf D, namun ini tidak mendapat tanggapan. Misalnya melakukan percobaan terorisme, nah, itu kan percobaannya sudah bisa dipidana. Kalau tindak pidana untuk melakukan terorisme kan, percobaan melakukan terorisme bisa dipidana. Atau tindak pidana lain yang percobaannya saja sudah dipidana, namun tindak pidana itu tidak terjadi. Walaupun tindak pidana itu tidak terjadi, orang yang sudah menggerakkan tadi, walaupun tidak ada respon dari orang-orang yang dihasut tadi, orang-orang yang di bawah kekuasaannya, orang-orang yang segan kepadanya, itu tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut. Atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana, maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-81. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.